Ya, siang hari ini saya akan sharing mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan. Bahwa sharing ini akan menjelaskan prinsip-prinsip kebenaran yang pada titik-titik esensi, bukan hanya permukaan, yaitu kebenaran-kebenaran, akaran kebenaran-kebenaran yang apa sih, kenapa orang bisa mengalami konflik yang nggak pernah selesai, nggak pernah kunjung berangsur membaik. Selalu aja timbul masalah-masalah konflik-konflik dalam kehidupan, baik itu keluarga, pribadi, maupun pertemanan, maupun pekerjaan, pelayanan. Nah, siang hari ini saya akan berbicara tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan. Itu akan menggali atau berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang esensi, bukan hal-hal yang permukaan. Akan berbicara lebih kepada kedalaman. Nah, esensi itu sebenarnya banyak. Oleh karena itu, dalam segala hal saya tahu saya akan lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya esensi. Karena kenapa kita harus berfokus kepada hal-hal yang sifatnya esensi? Karena waktu hidup kita terbatas. Kalau sampai kita selalu mengerjakan hal-hal yang aksesoris, terlampau banyak waktu yang kita buang dalam pelayanan kita ataupun dalam kehidupan kita. Makanya siang hari ini kita mau yuk melihat hal-hal apa yang menjadi esensi dalam setiap anak-anak Tuhan menghadapi masalah dan konflik-konfliknya. Seperti itu. Karena waktu dan usia kita sudah jelas, Alkitab mencatat usia kita terbatas, 70 tahun atau sampai 80 tahun tentunya gitu. Dan mengerjakan hal yang esensi pun kita membutuhkan cukup waktu yang lama. Apalagi kita mengerjakan hal-hal yang aksesoris, itu waduh, akan jauh lebih banyak waktu yang kita buang, energi yang kita buang. Nah, makanya siang hari ini kita akan melihat hal-hal yang esensi yang ada pada titik-titik akaran kedalaman. Sehingga pengejaran kita itu yang dikerjakan, pastikan itu menyasar kepada hal-hal yang esensi. Nah, ada banyak contoh-contoh esensi. Misalkan, apa itu esensi gereja? Apa itu intisari gereja? Esensi gereja itu apa? Lalu ada contoh lagi, apa itu esensi penyembahan? Inti penyembahan itu apa? Esensi dari penyembahan itu apa? Lalu ada lagi sebuah pertanyaan, esensi penginjilan itu apa? Inti dari penginjilan itu apa? Nah, makanya kita perlu fokus mengejarkan hal-hal yang esensi supaya kita bisa lebih tepat dan akurat dalam pelayanan yang kita lakukan dimanapun yang kita kerjakan. Nah, siang hari ini yang saya akan sharingkan adalah mengenai esensi mengenai konflik. Apa intisari konflik? Apa akar konflik? Apa akar konflik sebenarnya? Akan masalah kita apa sih? Setiap kita ngalamin masalah konflik, apa sih akarnya? Gitu loh. Seringkali kita merasa sudah menyelesaikan masalah. Saya ulangi, seringkali kita merasa sudah menyelesaikan masalah. Kita merasa sudah memiliki manajemen konflik yang bagus, tapi pada kenyataannya yang saya lihat, dan tentunya saya secara pribadi pun belajar, sampai saat ini saya masih tetap menghidupi prinsip-prinsip ini, tapi pada kenyataannya kok berbeda ya? Meskipun sudah punya manajemen yang bagus, tetapi kenyataannya konflik sudah diberesin di sisi sini, lalu muncul di sana, dihantam di sana, muncul di sini. Kayaknya konflik masalah nggak pernah habis dalam hidup kita. Kita coba selesaikan ini, muncul di sini. Ini selesai, muncul lagi, muncul lagi. Sepertinya masalah nggak selesai-selesai. Bahkan kita bisa mengatakan punya cara penyelesaian manajemen konflik yang bagus. Nah, kenapa gitu loh? Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya pada umumnya dan kenyataannya bahwa setiap persoalan dan konflik tidak pernah selesai. Benar ya, Bapak Ibu? Kita selama masih hidup, namanya persoalan dan konflik selalu ada ya. Baik itu besar maupun kecil maupun sedang gitu loh. Selalu ada. Bahkan bisa terjadi berulang-ulang. Karena memang akarnya belum ditemukan dan ditangani. Nah, untuk mengatasi setiap pergumulan, konflik kita, persoalan kita,
itu kita benar-benar memerlukan namanya hikmat Tuhan. Nah, siang hari ini dari pelajaran prinsip kehidupan ini, saya diingatkan Tuhan di Matius 3 ayat 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Matius 3 ayat 10 mengatakan seperti ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, berarti saya dapat hikmahnya Tuhan begini. Kalau sampai pohon itu ditebang, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dan ditebang dan dibuang ke dalam api, ternyata problemnya ada pada akar. Bukan pada di batang, bukan pada di daun, tapi di akar. Makanya melalui ayat ini Tuhan memberi hikmat bahwa posisi kapaknya itu bukan pada di daun atau bukan pada di batang, tapi pada di akar. Posisi kapaknya itu ada di akar. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya selalu berdoa setiap kali ada persoalan dan konflik yang dihadapi saya pribadi maupun keluarga, saya selalu berdoa minta hikmat Tuhan. Mana yang pertama-tama yang harus ditangani? Lalu mana yang kedua? Lalu mana yang ketiga? Saya membutuhkan hikmat Tuhan untuk tahu urutan-urutan yang mana yang harus diselesaikan ketika menghadapi persoalan dan konflik. Karena jangan sampai kita menyelesaikan yang aksesoris, tapi esensinya tidak terselesaikan. Nah, seperti itu. Saya percaya bahwa ketika kita menyelesaikan hal-hal yang esensi, hal-hal aksesoris itu pasti dengan sendirinya akan terselesaikan. Gitu loh. Kenapa kita perlu berdoa, minta hikmat Tuhan untuk tahu hal-hal mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga yang harus kita selesaikan, supaya kita nggak buang-buang waktu. Hidup kita terbatas loh Bapak Ibu. Usia kita terbatas. Bahkan kita nggak pernah tahu kapan dipanggil Tuhan. Nah, biarlah ini yang menjadi sebagai pengingat reminder kembali. Nah, dalam hal-hal konseling, seringkali saya menemukan ada banyak orang mengalami konflik masalah, tapi herannya mereka tidak menemukan akaran pada masalahnya. Saya mendengar orang-orang yang mengalami konflik masalah sudah didoakan, sudah maju ke depan altar call, sudah. Lalu pulang, tapi nggak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian masalah yang sama timbul lagi, problem konflik timbul lagi. Rajin ke gereja. Tadi saya udah bilang, didoakan iya oleh hamba Tuhan, oleh pendeta. Altar call iya sudah. Nangis-nangis sudah. Tapi ternyata pada perjalanan kehidupan orang-orang percaya, mereka tetap kembali lagi ke masalah dan konfliknya lagi. Nggak bertahan lama. Nah, menurut saya, karena tidak ditemukannya pada akaran-akaran konflik. Nah, boleh next Kak Resa? Saya akan menyampaikan penyebab konflik dan penyelesaiannya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenal 6 daerah konflik. Ini udah pasti bahwa setiap kita manusia yang di muka bumi ini akan mengalami 6 konflik ini. Kita semua akan berputar mengalami di area ini semua, 6 daerah konflik ini. Yang pertama itu keyakinan keselamatan, jaminan keselamatan. Wah, ada banyak orang ketika ditanya secara tiba-tiba, lu yakin nggak selamat ketika lu nanti malam dipanggil Tuhan? Nah, yang herannya, ketika orang tiba-tiba mendadak secara on the spot ditanya mengenai keselamatan, tidak bisa langsung jawab loh. Mereka diam sejenak, berpikir, iya, gua selamat enggak nih kalau gua nanti malam dipanggil Tuhan? Nah, ini juga menjadi konflik di area batin orang percaya kadang. Merasa tidak yakin pada keselamatan karena jaminan keselamatannya tidak terasa kuat secara tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita menerima keselamatan, tapi kita nggak merasa kuat di area tubuh, jiwa, dan roh. Gitu loh. Oleh karena itu pentingnya kita mengerti rema, pewahyuan mengenai keselamatan dalam hidup kita.
Sekali lagi, perlunya kita penting mengerti rema pewahyuan keselamatan dalam hidup kita. Kenapa penting? Supaya hidup kita memiliki buah-buah. Pertanyaannya, buah-buah seperti apa? Buah-buah seperti ini, Kak, Bapak Ibu. Kepercayaan diri yang suci, sukacita sehari-hari, kemantapan-kemantapan hidup, itu semua lahir dari keyakinan keselamatan yang kita yakini dengan kuat dalam hidup kita. Nah, bukan dari hasil usaha kita sendiri, tetapi karena kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mengasihi saya melalui karya salibnya 2000 tahun lalu. Nah, itu penting. Nah, sebagian orang-orang percaya masih mengalami konflik di area keyakinan keselamatan, Bapak Ibu. Iya, gua selamat enggak ya? Aduh, gua yakin selamat enggak nih? Kalau gua dipanggil Tuhan selamat enggak? Masih ada orang-orang gitu loh. Jadi penting sekali untuk kita punya keyakinan keselamatan. Berikutnya, tanpa keyakinan keselamatan, hidup kita akan uring-uringan. Kehilangan sukacita, damai sejahtera sifatnya up and down, naik turun. Nah, begitu. Ketika orang nggak yakin secara jaminan keselamatan dalam hidupnya, mudah kehilangan sukacita. Damai sejahtera sifatnya up and down. Lalu yang kedua, gambar diri. Nah, Bapak Ibu, 95% problem-problem emosional kita itu berasal dari gambar diri yang belum pulih. Nanti kita akan pelajari pada prinsip tentang gambar diri. Ada di salah satu 7 prinsip. Nah, contohnya, gambar diri. Apakah kita tipe orang yang temperamental, emosional, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa marah, meledak-ledak, marah-marah yang nggak jelas, emosi yang pokoknya nggak jelas, tiba-tiba bisa meledak-ledak aja, nggak ada apa-apa bisa meledak-ledak. Pernah ya Bapak Ibu ketemu orang yang nggak ada apa-apa, nggak ada angin hujan, bisa marahnya meledak-ledak loh. Nah, itu ada problem di gambar diri gitu. Jadi 95% problem emosional kita itu berasal dari gambar diri yang belum pulih. Lalu berikutnya yang C, tujuan hidup. Wah, ini juga pergumulan dan konflik batin setiap orang ini, tujuan hidup. Banyak orang yang ditanya, apa tujuan hidup Bapak Ibu? Mereka bingung jawabnya. Iya ya, apa tujuan hidup saya ya? Gitu loh. Untuk apa kamu dilahirkan? Lalu kamu dilahirkan untuk menjadi apa? Lalu nanti kamu berakhir di mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kelihatannya mudah, tapi ketika ditanyai mudah, tapi menjawabnya nggak mudah loh. Coba aja, kalau ketemu orang mengenai tujuan hidup, apa sih tujuan hidup Bapak Ibu? Lahir tuh untuk apa? Menjadi apa? Lalu berakhir di mana? Gitu loh. Nah, itu masalah lagi, konflik dalam tujuan hidup. Nggak mengerti tujuan hidup. Lalu yang D, keharmonisan rumah tangga. Menurut saya, tentang keharmonisan rumah tangga, selama saya menemui di ruang-ruang konseling, saya rasa 50% problem-problem konflik adanya di sini, di rumah tangga. Karena orang lahir, menikah, lalu meninggal, mati. Proses kehidupan orang seperti itu. Lahir, menikah, meninggal. Nah, saya menemukan banyak problem-problem konflik rumah tangga, baik itu di ruang-ruang konseling maupun di acara-acara Impact Family Gathering melalui Q&A. Dan saya perhatikan, itu kan tiap per 3 bulan sekali Impact Family Gathering. Dan saya melihat menemukan ada orang-orang yang sama, pertanyaannya masih sama, konfliknya masih sama, berjalan selama 3 bulan. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab cukup jelas oleh Bu Heni. Gitu. Tapi begitu Impact Family Gathering berikutnya, muncul lagi konflik yang sama. Gitu loh. Nah, inilah daerah konflik, kemurnian moral, persahabatan yang sehat. Nah, siang hari ini saya tidak akan membahas lebih dalam di titik 6 daerah konflik ini. Boleh next, Karesa? Nah, menemukan penyebab konflik. Kita lihat ya,
Kita lihat gambarnya, kita kasih atensi ke gambar ini. Boleh, sorry Reza, dikeluarkannya satu-satu dulu. Ya, oke. Ya, akar persoalan, lalu ke atas. Ya, oke. Satu lagi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini di gambar. Ini sebuah pohon ilustrasi. Bahwa di bawah itu akar, di tengah itu ada batang, ada ranting, dan di atas ada daun. Nah, akar itu selalu mengarah kepada akaran persoalan atau karakter. Nah, biasanya kita tidak bisa melihat orang secara langsung, karena ini berada di bawah, di akar. Nah, lalu di atasnya ada penyebab persoalan atau sikap. Nah, kita bisa merasakan ketika ketemu orang, kerasa sikap-sikapnya, gitu loh. Nah, lalu kita ketemu orang lagi yang lebih bisa jelas lagi, terlihat dari tindakannya, akibatnya. Jadi akar nggak begitu kelihatan, kita nggak bisa tahu, tapi dari sikap kita bisa merasakan, tapi dari tindakan kita bisa melihat secara itu. Nah, penyebab konflik yang pertama itu akarnya adalah 3 akar dosa. Yang pertama adalah kepahitan. Kepahitan, boleh Reza tadi? Ibrani 12 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Berarti, kalau posisi kita jauh dari kasih karunia Allah, sudah pasti dalam hidup kita bisa tumbuh akar yang pahit loh. Nah, dari ayat ini udah jelas bahwa kita ini benar-benar hidup membutuhkan kasih karunia Allah. Ketika posisi kita jauh dari kasih karunia Allah, itu akar pahit akan tumbuh. Nah, inilah akar yang pertama, penyebab konflik, akar dosa yang pertama. Silakan next ke Reza atasnya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu membaca di Ibrani 12 ayat 15 sampai 16, dari kepahitan ini muncul 2 anak kembar. Muncul 2 anak kembar yang namanya kecemaran dan kerusuhan. Ya kan? Sikap, muncul sikap marah, berontak. Gitu loh. Ini merupakan sikap-sikap yang muncul akibat dari kepahitan. Tapi yang Bapak Ibu pahami, muncul 2 anak kembar nih dari pahit ini, kecemaran dan kerusuhan. Selanjutnya, atasnya Reza. Lalu apa tindakan yang muncul? Nah, ini tindakan yang muncul akibat dari kepahitan. Cabul, mengutamakan penampilan, gosip, balas dendam. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, apa sih definisi kepahitan? Definisi kepahitan itu apa? Gitu loh. Definisi kepahitan yaitu ini, ketiadaan pengampunan. Sesimpel itu. Ketiadaan pengampunan, sulit mengampuni. Itu. Dan saya melihat satu-satunya dosa yang pelakunya merasa selalu benar itu adalah kepahitan. Coba Bapak Ibu cek. Gara-gara lu sih, gua jadi begini. Lu yang salah. Lu yang salah. Gara-gara lu. Lu yang salah. Nah, kadang kita sering begitu kan, menjumpai hal seperti itu. Nggak pernah merasa bersalah, merasanya selalu benar ke orang-orang kepahitan, gitu loh. Kalau kita berbohong, wah itu kerasa. Iya, gua habis bohong. Hati nurani, batin itu berkata, gua berbohong. Menipu, iya, gua habis nipu. Nah, kalau kepahitan, enggak. Kepahitan tuh orangnya selalu merasa benar, gitu loh.
ketiadaan pengampunan. Lalu apa yang muncul? Tuh, ada marah, berontak, ya kan? Misalkan berontak sama pemimpin, punya kepahitan sama pemimpin, gitu loh. Jadi punya sikap berontak, lalu yang muncul apa di atas tindakannya? Gosip, menggosipkan pemimpin, menjelek-jelekan di belakang, ngomongin gosip. Nah, gosip itu bukan hobi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang suka bergosip, itu hobi, itu bukan hobi. Hobi itu gosip itu bukan hobi. Kalau ditelusurin, dicari akarnya lebih dalam lagi, itu pasti ada. Pasti ada sesuatu, rasa berontak, rasa nggak puas, rasa marah, gitu loh. Ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri seseorang itu, gitu loh. Lalu apalagi contoh yang lain? Kepahitan misalkan gara-gara diputus pacar. Nah, sikap yang muncul apa? Minder. Diputus pacar, minder. Sikapnya minder. Lalu apa tindakan yang dilakukan seseorang ketika merasa minder? Itu loh yang di atas, di bawahnya cabul. Mengutamakan penampilan. Jadi dandanya lebih menor. Lipstiknya tadinya pink jadi red wine. Wah, itu. Alisnya tadinya tipis jadi tebal sekarang. Itu loh. Jadi dandanya lebih menor. Karena dia tindakannya mengutamakan penampilan. Gitu. Apalagi contoh, kepahitan sama papa. Wah, ini yang sering terjadi. Melihat papahnya hajar mamahnya, pukuli mamahnya, aniaya mamahnya. Sampai anaknya marah. Nah, itu masuk ke sikap marah. Lalu anaknya bilang, nanti suatu saat ketika saya besar, saya akan balas apa yang papa lakukan ke mama. Nah, itu apa tuh tindakannya? Balas dendam. Papa mau hidup, mau sakit, mau cepat mati, saya nggak akan ngurusin. Nah, itu kepahitan sama papa. Gitu loh. Karena papahnya sering pukul mamanya. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, mama yang terlalu memimpin di dalam keluarga sehingga papanya sampai di nyak-nyak, apa itu bahasa nyak-nyak tuh, kayak ditekan-tekan itu loh, apa sih, kayak dipres, digiling-giling lah bahasanya, apalah itu loh, saya nggak ngerti itu. Pokoknya ditekan lah gitu loh, sampai anaknya melihat, aduh ini mama begitu kejam ke suami, ke papa. Nah, ditindas. Thank you Kapeli. Itu menyebabkan anak juga bisa balas dendam, gitu, kepahitan seperti itu. Jadi orang yang pahit itu cenderung akan melukai orang lain. Kenapa? Karena hatinya pahit, gitu. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, yuk jaga hati kita baik-baik dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, jaga hati kita. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan. Terus minta kasih karunia Tuhan membasuh, mengurung, mencekram hidup kita, gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu, kepahitan, muncul anak kembar, kecemaran kerusuhan, lalu ada sikap-sikap, lalu ada tindakan-tindakan. Yang berikutnya, next Resa. Akar yang kedua, akar dosa yang kedua, yaitu cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena, saya bacakan ya Bapak Ibu. Karena, saya baca dari ayat 8-nya aja, jauh lebih baik, lebih bagus. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Saya mau menjelaskan di konteks ini. Bukannya kita nggak boleh kaya ya Bapak Ibu. Jangan salah. Saya ulangi lagi. Bukannya kita nggak boleh kaya. Tapi pertanyaannya, apa tujuan kita menjadi kaya? Gitu loh. Beri alasan kenapa Tuhan memberkati kita. Beri alasan kenapa Tuhan memberkati kita. Apa tujuan kaya? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan.
ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangin Bapak Ibu, urutan penderitaannya Bapak Ibu. Orang yang pengen kaya, yang pertama, jatuh dulu ke dalam pencobaan. Enggak sampai di situ. Jatuh lagi ke dalam jerat, jatuh lagi ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Enggak sampai di situ loh Bapak Ibu. Bahkan dan yang mencelakakan. Wih, udah pencobaan, jerat, berbagai nafsu hampa, celakaan yang mendalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bayangin ya Bapak Ibu, urutannya tuh. Ketika orang yang ingin kaya dengan tujuan yang enggak sesuai kebenaran dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Seperti ini loh yang akan dialami urutan-urutannya. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan uangnya yang menjadi masalah, tapi cinta uangnya yang menjadi problem. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Boleh saya simpulkan? Berarti akar cinta uang itu bisa membuat iman kita bergeser loh. Setuju nggak Bapak Ibu? Akar cinta uang, dosa cinta uang itu bisa membuat iman kita menyimpang. Berarti bicara akar cinta uang itu bicara spiritual. Karena ayat ini mengatakan akar cinta uang bisa membuat menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai berbagai-bagai duka. Berarti kesimpulan saya, duka-duka yang kita alami jangan-jangan terbanyaknya karena faktor kita cinta uang. Karena ditulis berbagai-bagai duka, berarti dukanya banyak, lebih dari satu. Mungkin bisa lebih dari 5. Gitu loh. Jadi sekali lagi, inilah akar yang kedua. Lalu apa sikap yang muncul ketika seseorang mengalami 3 akar, memiliki 10 menit lagi ya. Karena saya menitnya ada. Oke, saya cepatin. Selanjutnya Reza atas. Nah, ini sikap. Rasa tidak aman, iri, khawatir, takut. Sikap-sikap ini yang muncul karena akibat cinta uang. Tabungan nggak banyak, khawatir. Gampang hutang. Coba ke atas lihat itunya. Tindakannya, Reza. Tuh. Karena cinta uang, orang jadi nggak jujur, hutang, bohong. Mobilnya udah dijual, tapi ngakunya belum dijual. Karena nggak mau terlihat dia hidupnya bangkrut atau miskin. Nggak jujur jadinya bohong. Selanjutnya Reza, tentang kenajisan. Saya harus cepat ini Bapak Ibu, maafkan karena waktunya sebenarnya ini sharing yang harus 1 jam. Kenajisan, Titus 1, ya, Titus 1 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal manusia, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kenajisan itu tidak mengizinkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Lalu apa yang muncul dalam sikapnya? Meskipun orang ini tahu kebenaran. Jadi kalau orang yang najis, hatinya najis, pikirannya najis, dan tindakannya najis. Karena di dalamnya najis. Tapi bagi orang-orang yang suci, hatinya suci, pikirannya suci, dan tindakannya suci. Next, Reza, ke sikap. Nah ini yang muncul, frustasi, rasa bersalah. Lalu yang di atasnya muncul tindakan debat buruk, kebiasaan buruk. Gitu loh.
Contoh orang merokok misalkan. Sebenarnya di dalam batinnya udah ngomong bahwa rokok itu salah, nggak boleh, berdosa. Tapi dia tetap mengabaikan suara itu loh. Dia tetap paksa merokok. Tiap kali dikasih tahu nggak pernah ini nurut, selalu berdebat. Yang timbul apa? Rasa bersalah, frustasi. Nah karena frustasi bersalah nggak bisa stop merokok, akan terjadi kebiasaan buruk. Nah di kenajisan ini benar-benar kita harus bergantung kepada Roh Suci. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa hidup kudus. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Benar-benar kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ini loh, rasa frustasi, bersalah, dan tindakan. Next, Resa. Najis rohani juga salah satunya adalah penyembahan berhala ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi dari 3 akar dosa itu kalau ditarik garis itu harusnya ada 3 garis mengerucut menjadi satu, yaitu penyebab dari akar dosa. Jadi kalau kepahitan, cinta uang, kenajisan itu adalah 3 akar dosa. Nah, ditarik garis penyebab akar dosa yaitu kesombongan. Nah, apa definisi kesombongan? Tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi kepada si aku dan hal-hal lain. Jadi benar-benar hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Selanjutnya next, Resa. Independen. Merasa hidup apa-apa aku semua bisa, semua hal, semua masalah saya bisa mengatasi semua persoalan dengan kekuatan saya. Seperti itu. Sombong. Gitu loh. Nggak punya kerendahan hati. Mau jadi Tuhan tetapi nggak sanggup. Seperti itu. Nah, ini penyebab rusaknya karakter manusia. Next, Resa. Sombong. Segala sesuatu diukurnya oleh uang. Ada uang semua mulus. Semua bisa teratasi. Lalu najis, sombong, menyangkal Tuhan yang ada di dalam. Ketika Roh Kudus berbicara, kita sangkal. Sombong, kepahitan. Kita nggak membutuhkan kasih karunia Tuhan ketika kita menghadapi masalah konflik dengan orang. Tidak menciptakan sebuah roh pengampunan di dalam kehidupan kita. Sombong. Nah ini tanda-tanda kesombongan. Saya akan coba cepat. Yang pertama, mencuri kemuliaan Tuhan. Apa mencuri kemuliaan Tuhan itu? Tersinggung, kecewa karena tidak dipuji. Saya udah datang ke gereja paling pagi, nyusun kursi atau apa. Tapi kenapa nggak ada orang yang memberi apresiasi kepada saya? Nggak ada yang memberi apresiasi. Kecewa karena nggak diberi apresiasi, sombong. Lalu yang kedua, menuntut orang lain. Merasa bisa merubah orang lain. Kamu tuh ya harusnya begini, gitu loh. Tapi lupa bahwa dirinya sendiri harus banyak yang berubah. Jadi selalu semua dituntut. Yang ketiga, merasa lebih. Orang yang selalu merenungi kelebihannya, tapi tidak merenungi kelemahannya. Sombong, tanda orang sombong. Yang selalu dilihat kelebihannya, tapi nggak merenungi kelemahannya. Makanya orang yang rendah hati itu, dia tahu apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Itu orang yang rendah hati. Sinis. Wah, sinis. Ini tipe orang yang suka nyindir-nyindir. Kalau ngomong selalu negatif, menganggap remeh orang lain, lalu merendahkan orang, melihat gesturnya aja udah kelihatan kalau orang sinis. Belum mengatakan apa-apa udah kelihatan dari sikapnya. Kritik. Ya, kritik. Kalau kritik selama dalam konteksnya membangun, bagus lah. Tapi kalau apa-apa semua dikritik, terus semua dikritik, itu jatuhnya kepada penghakiman. Sombong. Tuh. Selanjutnya, Resa, setelah kritik. Iri. Nah, iri juga tanda kesombongan. Dia bisa beli mobil. Gitu. Kenapa saya nggak bisa beli? Nanti suatu ketika saya akan beli mobil lebih bagus dari dia. Itu tanda orang sombong. 9, keras hati, merasa tidak perlu berubah, susah berubah gitu loh. Ya ini gua, apa urusannya sama lu? Nah itu orang keras hati. Lalu roh yang sulit diajar, susah sekali berada di bawah pengajaran orang.
nggak mampu mendengar orang memberi nasihat buat dirinya, gitu loh. Lalu yang berikutnya tidak loyal, pindah-pindah gereja, pindah-pindah komsel, cenderung menghindari pembentukan pembelajaran dalam sebuah proses, baik itu di gereja maupun di komsel, nggak loyal, sombong, nggak mau diproses, nggak mau belajar rendah hati, tidak sabar, merasa bisa kontrol semua keadaan. Orang nggak sabar itu bisa mengendalikan semua, itu loh, merasa hal-hal bisa dikendalikan semua. Kepahitan udah jelas, merasa benar, paling benar, ketiadaan pengampunan. Lalu menyenangkan orang lain, loh, menyenangkan orang lain kan nggak salah kok Anton. Ya memang nggak salah, tapi tujuan menyenangkan orang lain dengan maksud supaya saya bisa mengontrol orang itu, supaya saya bisa mengatur orang itu yang salah. Sombong itu. Tujuan menyenangkannya ada motif-motif yang lain, supaya bisa mengatur orang itu, mengontrol orang itu. Nah, jenis menyenangkan orang lain ini, yang seperti ini nggak boleh. Mengasihi diri sendiri, self pity, mudah terluka, semua hanya berpusat kepada diri sendiri, kecewa. Kenapa aku nggak diiniin? Kenapa aku nggak diapain? Kenapa aku nggak disapa? Kenapa aku nggak dapat perhatian? Selalu aku, gitu loh. Nah, makin sombong, makin 3 akar dosa itu muncul dalam hidup seseorang. Kepahitan, cinta uang, dan najis. Tapi Yesus mengajarkan rendah hati. Nah, itu mata kuliah Yesus ada 2. Lemah lembut dan rendah hati. Itu mata kuliahnya Yesus. Next, Resa. Cara mengalahkan kesombongan. Cara yang pertama, yang ingin saya sampaikan ini cara pertama, yaitu Tuhan itu nggak pernah menciptakan masalah bagi kita. Masalah itu datang karena ketidaktaatan, karena dosa, dan dari iblis yang bikin masalah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memakai masalah untuk membentuk kita menjadi permata. Gitu, seperti itu. Jadi ketika masalah itu datang, itu bagaimana reaksi kita. Nah, reaksi kita itu menentukan kita itu sombong atau rendah hati. Seperti itu. Jadi, ingat ya, cara pertama untuk mengalahkan kesombongan itu Tuhan menumpangi atau menunggangi masalah untuk membentuk kita. Nah, ada reaksi yang salah ketika kita menghadapi masalah. Ingin cepat selesai, cari jalan pintas, lari dari persoalan. Contohnya apa? Misalkan punya hutang. Ingin cepat selesainya gimana? Pergi, kabur, keluar kota. Nggak mau melunasi utangnya. Itu dengan cara yang salah. Harusnya datangin kan orangnya, saya punya hutang, saya akan cicil atau angsur, dihadapi. Tapi reaksi yang salah adalah punya hutang, lalu pergi kabur. Ingin cepat selesai dengan cara seperti itu. Cari jalan pintas. Lari dari persoalan. Suami istri bertengkar ribut, kabur-kaburan terus dari rumah. Nah, itu lari dari persoalan. Ini cara-cara yang salah. Lalu yang berikutnya, yang biru, Resa. Nah, seharusnya untuk mengalami semuanya kita punya reaksi yang benar. Yang pertama itu sabar. Roma 8 ayat 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Beri ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Itu namanya reaksi yang benar. Gitu. Lakukan sesuai prosedur. Apa sih yang menjadi prosedur Tuhan ketika kita mengalami problem-problem? Gitu loh. Tunggu sampai kasih karunia datang. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat pentingnya kita mengerti bereaksi yang benar supaya kita bisa belajar rendah hati. Kita belajar dari bangsa Israel. Pengalaman 40 tahun itu masalah sebenarnya. Gitu loh. Bahwa Tuhan punya maksud untuk bangsa ini merendahkan hatinya dalam kehidupannya. Gitu loh. Jadi penting sekali kita untuk bereaksi dengan benar. Nah, oleh karena itu kita harus belajar. Ketika kita bereaksi, kita harusnya tahu dulu. Kita harus sadari apa sih yang menjadi akar persoalan kita. Lalu yang kedua, belajar mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Yang ketiga,
Jangan menolak kasih karunia untuk berubah. Nantikan kasih karunia Tuhan. Lalu yang keempat, bertindak dengan iman berdasarkan kasih karunia. Nah, itu penting. Lalu, apa yang membuat kita berhasil mengalami terobosan itu dalam setiap konflik? Tentunya karena hidup kita itu berada di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberitahu, apa itu definisi kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kemampuan dan kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, definisi kasih karunia, kemauan dan kemampuan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh. Saya mengampuni karena itu kehendak Tuhan. Tapi untuk mengampuni, saya mau kemauan dari Tuhan. Dan supaya saya punya kemampuan untuk memutuskan dari Tuhan demi melakukan kehendak Tuhan, yaitu saling mengasihi. Nah, saya kasih penutup di ayat berikutnya di Ulangan 8 ayat 2. Ini ayat emas kita sore hari ini. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuh. Sesuai prosedur enggak? Yang poin ini nih, cara mengalang semboan. Berpegang pada perintahnya itu sesuai prosedur Tuhan enggak? Jadi, ia merendahkan hatimu, di ayat 2-nya aja. Jadi, di ayat ini Tuhan mengatakan, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dengan maksud tadi ditulis 40 tahun itu, untuk merendahkan hatimu. Berarti, Ulangan 8 ayat 2 ini, tujuan Tuhan atas bangsa Israel ini, bukan sekedar menyatakan dirinya, tapi punya tujuan dan maksud lebih pada inti, pada dasar, pada kedalaman, yaitu kerendahan hati. Jadi perjalanan 40 tahun ini beda sama perjalanan 15 hari seperti Pak Henry Lo kemarin ke Israel gitu. Ini 40 tahun. Ini masalah. Kalau Henry Lo itu wisata, beda gitu loh. Kalau ini 40 tahun gitu. Bermasalah ini. Makanya tujuan utamanya Tuhan ini atas bangsa itu untuk merendahkan hati bangsa Israel. Nah, sama berpegang kepada prosedur yang benar, yaitu berpegang kepada titah Tuhan, perintah-perintahnya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah pegangan ketika kita melayani jiwa-jiwa, tapi saya berpesan terlebih dahulu, sebelum kita untuk menilai orang atau menggali seseorang, alangkah baiknya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing siang hari ini. Termasuk diri saya pun terus belajar. Oke, thank you Bapak Ibu buat kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada siapa ini? Waktu selanjutnya. Kak Felix, halo Kak Felix. Kita masuk dalam sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dari materi yang dibagikan Pak Anton tadi. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bisa diketik di kolom chat. Nanti Pak Anton bisa langsung jawab. Mungkin untuk menghemat waktu bisa open mic aja, Kak Resa. Iya, boleh-boleh. Langsung ada pertanyaan aja, Bapak Ibu? Sorry loh Resa, aku kelebihan ya waktunya ya. Tidak masalah Pak.
Kita harus banyak di sini tahun baru, bulan baru, Pak, biar kita makin dahsyat. Amin, Oke, amin. dari Bapak Ibu semua, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Atau semuanya sudah jelas? Atau masih pada ngantuk-ngantuk nih, jam-jam ngantuk nih biasanya? Ada Bapak Ibu? Oke, ada yang kasih reaction love nih dari Kak Mary. Kak Mary, ada pertanyaan Kak Mary? Cukup Kak, jelas. Oke, puji Tuhan. Dari Bapak Ibu yang lain ada lagi? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau kasih kesan pesan? Asik, udah kayak bisa aja ya. Serius nih, nggak ada pertanyaan dari Kak Ade mungkin? Thank you Kak Anton, sangat memberkati sekali materinya. Kak Anton, saya mau tanya satu. Apakah ada orang-orang tertentu yang bahkan dia sendiri tidak tahu akar kepahitannya gitu? Jadi bagaimana kita menyikapi kalau ada yang begitu? Thank you Kak Anton. Ya, thank you Kak Ade pertanyaannya. Memang pada umumnya ini dalam konteks kepahitan ya. Itu jarang orang yang mengaku bahwa dirinya sedang pahit gitu loh. Selalu merasa benar. Gitu loh. Nah, makanya ketika kita bertemu dengan orang-orang kepahitan itu jangan dihakimi dulu. Kita ngobrol dulu, digali dulu gitu loh. Kenapa? Penyebabnya apa? Orang ini melakukan hal-hal, tindakan atau perkataan yang mungkin kita udah bisa baca bahwa orang ini, wah ini kayaknya orang ini kepahitan nih, gitu loh. Nah, itunya dulu digali, gitu loh. Nah, ketika orang itu cerita, tentunya ketika kita melayani orang, tentunya kita dalam hati sambil berdoa minta hikmat Tuhan ya. Selalu, setiap sebelum konseling itu saya selalu berdoa. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya saya tahu urutannya mana untuk orang-orang yang konseling, apa yang harus saya sampaikan, gitu loh. Nah, tentunya setiap kita berbeda-beda ya ketika menghadapi orang, gitu loh. Karena karakter kepribadian itu orang-orang berbeda, walaupun konteks masalahnya sama, orang itu kepahitan, gitu loh. Tapi menurut saya dikasihi aja Kak Ade. Orang seperti itu dikasihi. Dan saya percaya ketika kita menabur, entah itu perhatian, entah itu doa, kebaikan, saya percaya itu bisa mengubah orang itu. Saya percaya gini, bahwa kalau orang ini lahir baru, saya percaya Roh Kudus bisa bekerja buat orang ini. Dari kitanya lakukan aja yang terbaik buat orang itu. Seperti itu Kak Ade. Mudah-mudahan menjawab. Tanggapan dari Kak Ade ada? Thank you kok, dan akhirnya butuh kesabaran juga ya kok ya. Iya. Karena iya. kayaknya nggak singkat gitu. Iya, karena orang kepahitan kan berarti biasanya gini, ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, sehingga dia banyak komplain, banyak marah, apa gitu. Seperti itu. Makanya saya pernah loh konseling sama salah satu orang, dia telepon saya, itu isinya dari awal 30 menit ngobrol itu cuma hanya untuk memarah-marahi saya dan menyalahi saya. Dan saya tidak merespon balik untuk marah karena saya tahu orang ini sedang pahit gitu loh. Jadi saya bilang sama orang ini gini, oke, kalau di hadapan kamu saya ini seorang pemimpin yang salah, saya minta maaf gitu loh. Dan tidak perlu membela diri gitu loh. Karena saya tahu orang ini sedang kepahitan. Nah, seperti itu. Dikasihi aja, dikasihi, dibaikin. Seperti itu Kak Ade. Thank you kok. Thank you Kak Esa. Mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Masih di mute Kak Rosi? Ya, Kak Rosi silakan. Ada pertanyaan Kak? Sore, kakak-kakak. Kedengaran kok Anton? Kedengaran, silakan Kak Rosi. Kak Anton, saya mau tanya itu gimana kalau kepahitannya sama pemimpin gitu. Jadi apa sih kalau kita sekarang di komunitasnya saya gitu ya, itu kendalanya yang orang-orang lama itu nggak muncul lagi gitu loh. Dan apakah maksudnya saya menduganya mungkin ada kepahitan atau bagaimana itu kalau samanya udah kepahitan dengan pemimpin gimana? Maksudnya kita ajak lagi atau memang dibiarin aja mereka cari tempat yang
tidak membuat mereka kepahitan atau gimana? Iya, saya selalu kembali semuanya kepada hati nurani. Semua kembali ke hati nurani. Kalau memang merasa ada sesuatu yang belum beres atas seseorang dengan orang lain itu, yang menurut saya alangkah baiknya tetap apa ya? Ya kita datangin, tetap jaga hubungan, gitu loh. Artinya gini, ada orang gini, iya saya udah memaafkan kok Kak Anton, saya nggak ada keinginan balas dendam, cuman saya nggak ngajak omong dia aja. Nah saya mau kasih tahu, nggak ngajak omong aja itu merupakan balas dendam halus loh. Nggak ngajak omong, mendiamkan orang itu salah satu bentuk balas dendam halus, gitu loh. Nah makanya konteks masalahnya apa antara pemimpin dengan apa itu, mungkin anggota atau jemaat, hal apa gitu loh. Nah itu mungkin yang perlu digali, mungkin miskomunikasi, atau kadang kan orang titip uang bisa tahu jelas, tapi kalau titip omongan, gosip itu bisa berkurang, bisa bertambah, bisa tambah runyam, bisa tambah. Nah yang bersangkutan dengan yang bersangkutan itu harus kita tengahi, Kak Rosi, gitu. Intinya gini, didamaikan, poinnya didamaikan. Gitu loh. Berarti mesti ditanya ya aku ya. Iya. Kan ini kan kita masih praduga. Soalnya Iya. tiba-tiba hilang aja. Jadi dulu sempat jadi apa kayak pembawa firman apa tiba-tiba langsung hilang gitu. Tapi ya kalau ditanya ya alasannya sibuk, jauh, padahal ya dulu bisa gitu. Tiba-tiba hilang. Iya, nggak apa-apa sih Kak. Menurut saya bangun hubungan lagi aja. Gitu loh. Coba aja spend time. Kalau misalkan kita udah melakukan yang terbaik, dia tetap menutup diri, ya sudah. Kita doakan aja, jangan paksa. Gitu loh. Ya kan, kita berdoa biar orang itu mengalami pertumbuhan di tempat lain. Nggak harus di tempat kita. Seperti itu. Yang penting kitanya nggak ada ganjelan sama orang. Itu. Semoga menjawab ya Kak Rosi. Iya. Mau tanya lagi ke Anton. Ini kalau gini ya. Kalau ada yang merasa, jadi dia merasa itu khotbahnya pemimpinnya itu udah nggak, istilahnya udah nggak levelnya dia lah, gitu. Jadi itu gimana tuh? Apa sih dia tanya, ini saya keluar aja kali ya gitu. Kok kayaknya nggak membangun saya gitu jadinya. Nah, Wah ini kan jadinya kamu nggak setia, jadi gimana tuh? Ini menjadi masalah umum nih di gereja-gereja, saya sering dengar. Ini kembali lagi ke masalah karakter Kak Rosi, gitu loh. Kalau saya pribadi, kalau ada hal-hal yang orang bicarakan atau hamba Tuhan khotbah, itu tidak menambah pengetahuan yang seperti Kak Rosi tadi bilang loh, tidak membangun apa gitu. Paling enggak itu memberi makan karakter kita untuk kita belajar duduk diam dengerin. Kita seringkali sombong kan, itu khotbahnya apa sih? Nggak membangun gitu loh. Itu orang sombong itu. Karena dia merasa secara informasi, secara pikiran, akal budinya itu tidak menambah buat dia gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, saya belajar gini. Saya akan tetap duduk mendengarkan karena itu memberi makan karakter saya, bukan akal budi saya. Nah, itu penting itu. Banyak orang tidak melihat sisi ini. Yang selalu diberi makan akal budi pikirannya, tapi lupa karakternya nggak pernah diberi makan. Karakternya nggak pernah dibangun. Nah, itu butuh kerendahan hati. Makanya orang sombong ya seperti itu. Nah, itu sih Kak Rosi. Gitu loh. Dinasehatin aja Kak Rosi. Iya, kawan-kawan siap. Mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Di kolom chat kayaknya ada nih Kak Reza. Oh, oke, siap. Dari Kak itu ya, dari Kak Paulus ya Pro 19. Follow up seperti apa yang perlu dilakukan setelah kita sudah memberikan solving problem tetapi tidak mau menyelesaikan. Gimana tuh Pak Anton? Ya. Ini dia tidak mau menyelesaikan ya. Ya menurut saya percaya bahwa setiap masalah itu ada proses gitu loh. Tapi pertanyaannya prosesnya ke arah progres enggak? Gitu loh. Orang ini mau berubah enggak ketika kita bantu? Gitu loh. Tapi kalau orang ini selalu
pembenaran diri, merasa benar, sulit diberi nasihat, sulit diberi masukan. Menurut saya ini orang ini sombong ya, gitu loh. Termasuk tadi di berapa itu 13 ciri tanda-tanda kesombongan. Nah, itu kalau digali lagi itu bisa tahu orang ini tidak mau menyelesaikan masalahnya, pasti ada di 3 akar itu. Antara kepahitan, antara cinta uang, atau kenajisan. Kalau digali lagi. Jadi menurut saya ini dari Kak Paulus, kita lihat prosesnya Kak Paulus seperti apa dulu, gitu loh. Kita sudah memberikan yang terbaik, solving problem, tapi dia tidak mau menyelesaikan, ya sudah. Kan hidup di pilihan dan keputusan orang tersebut. Mau pulih atau enggak, tergantung dia. Kita kan sudah mencoba menolong, membantu. Paling enggak, ujung-ujungnya kita hanya bisa mendoakan buat orang itu. Karena saya percaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri orang itu. Nah, waktu Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu, kembali lagi keputusannya kepada orang itu. Mau lembut hati, mau rendah hati, atau mau mengeraskan hati. Nah, itu. Seperti itu ya, Kak Paulus. Mudah-mudahan membantu. Oke, thank you Pak Anton dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Pastor Jojo.